Sarta micil wis paneki rumaos kantun pripadya lawan ing tanah Jawane rumaos tan saged nata lamun amri salaminyo mengkono jeng Sri Nalendra Hutan di punggung pegunungan Serayu itu lebat dan basah. Pohon rasamala, jamuju, dan jerakah yang menjulang dirambati anggrek-anggrekan. Di akar-akarnya yang tersingkap dari humus subur, lelumutan ikut menempel. Nun agak ke arah jurang, rumpun pohon melinjo tampak tegak tinggi. Sementara cendawan kuning bertebar di bawah naungannya, menyembul di antara serasah. Lebih ke atas, gemericik kecil mata air tertampung sebuah cekungan di antara batu. Suasana terasa damai dengan cericit burung perenjak, sikatan, dan kutilang yang terdengar berganti-ganti. Kecuali nyamuk-nyamuknya yang besar dan ganas, tempat itu sesungguhnya nyaman untuk tetirah. Junjungan kita ngelindur maning kiye, Kang? Kata Banteng Wareng. Lah demamnya masih tinggi itu, Di, kata Suroto. Haah, Kang, sahut Banteng Wareng. Menyebut-nyebut nama Gusti Nurkandam dan basah kotip lagi ya? Tanya Joyo Suroto. Iya, Kang. Walah, pada maring ngendi? Pada di mana ya sebenarnya mereka sekarang? Mbok ya pada kesinilah barang sebentar. Siapa tahu bisa jadi sebab kesembuhan Kanjeng Sultan, kata Banteng Wareng. Sudah, diteruskan saja ngompresnya, Di. Kita doakan beliau semua diparingi keselamatan, kata Suroto. Dan kesetiaan, Kang. Lah, daripada selamat tapi berkhianat, ya mbok biar mereka mati sekalian. Haha, kata Banteng Wareng. Hus, kamu itu, Di, kata Joyo Suroto. Mbok kan bener ya, nyong gone ngomong, Kang, kata Banteng Wareng. Iya juga ya, Di, sudah begitu banyak yang meninggalkan junjungan kita. Kalau yang gugur ya kita doakan semoga semua amalnya diterima. Perjuangan mereka sudah khatam. Kalau syahid ya malah sudah di surga. Lah tapi kalau yang menyerah itu loh, aduh Di. Wis, Kang, wis. Ora usah disebut-sebut maning bukanlah. Tidak usah disebut-sebut lagi. Cuma bikin hati makin apek. Kalaupun mereka punya dalih, Gusti Allah tidak tidur, Maha tahu. Lebih baik segera siapkan dahar
sarapan untuk Kanjeng Sultan, biar aku ada alasan untuk membangunkan beliau. Enggak tega sebenarnya, beliau istirahatnya kurang. Tadi malam masih memaksakan diri tahajud sambil duduk sampai keringat dinginnya enggak berhenti membasahi wajah dan punggungnya juga gobios, Kang. Tapi beliau belum makan apa-apa dari kemarin siang, Kang. Dan yang jelas perut nyong juga sudah kencot ini, Kang. Lapar berat. Halah, alasan utamanya yang terakhir itu kan kata Suroto. Hehehe, ngomong-ngomong, masak apa sih Rika? Kata Banteng Waring. Lah, dapatnya cuma nangka muda ya. Ini tadi ku rebus, lauknya alhamdulillah ada ayam hutan tangkapan petang kemarin. Sudah kupanggang, agak alot tapi. Terus ini ada jamur so dari bawah pohon melinju di sana itu. Semoga beliau berkenan makan Lah, Rika kok tidak tanya nyong berkenan apa tidak kepriwe sih, Kang? Gundulmu itu, sini bantuin ngiris-iris rebusan nangkanya. Hehehe, siap Kang. Kapan ya terakhir kali kita makan nasi, Kang? Ya pekan lalu, waktu masih di Panjer. Kan lumayan ada ladang padi gogo di dalam hutan yang disiapkan oleh Raden Basah Mertonegoro. Jadi kita bisa makan nasi. Tapi daerah itu sekarang sudah terendus oleh Kolonel Claren. Berbahaya sekali Sosok tinggi besar yang semula terlelap beralas anyaman daun aren itu bangkit dari pembaringan, kemudian duduk. Napasnya terengah sejenak. Setelah menggeliatkan tangan dengan Jatmika, dia mendekapkannya ke dada. Matanya yang memerah dipejam-kerjapkan beberapa kali, tetapi rasa pusing di kepalanya tetap tidak terusir. Tulang punggung serta lehernya pun terasa ngilu, meski dia tidak merasa tidurnya salah posisi. Dia meraba bagian kening dan menemukan daun dadap yang ditempelkan sebagai kompres telah sama panas dengan dahinya. Embun yang tadi disekakan terasa sejuk, kini telah menguap sirna. Sarapan apa kita pagi ini, Kang Roto, Kang Wareng? Ya Allah, kaget, hampir tertusuk pisau nyong kielu, Kanjeng Sultan. Wow, kamu ini memang krocomu medi. Mohon maaf Gusti, ini si Banteng Waring cuma saya suruh ngiris-ngiris rebusan nongko saja belum beres. Ini ayamnya sudah saya suwiri biar tidak terlalu alot. Soalnya tadi waktu saya cicipi, lah kalau digigit malah membales gigit jadi ini. Ada-ada saja kamu ini Kang Roto, kata Diponegoro. Tawa bersama mereka yang renyah segera ditingkahi kecekatan Joyo Suroto memincuk daun pisang, menisiknya dengan lidi,
lalu mengisinya dengan irisan-irisan nangka muda yang ditaburi suiran-suiran daging ayam panggang. Jamur yang bagian kuning dan hitamnya sudah dikupas, menyisakan bagian dalam yang berwarna putih dan rasanya legit itu ditaruh di atasnya. Wareng yang ingin mengulurkan tangan untuk membantu seringnya justru kikuk sendiri dan berulang kali ditegur oleh mitranya itu. "His, ngambilnya jangan pakai tangan toh. Itu tanganmu kotor banget loh, Di." Iya Kang, biuh. Sebelum makan, cuci tangan dulu sana. Nggak usah Kang, sakit ya biarin. Kata Banteng Waring. Lu, kamu itu loh, Di, gimana sih? Lanyong tidak diambilkan wijikan, pakai tempurung kayak Kanjeng Sultan kok. Lah rumangsamu, aku ini pembantumu apa, Di? Tobat kamu itu, Di, kata Joyo Suroto. Sudah Kang Roto, sudah. Ini tempat cuci tanganku masih bersih. Kang Wareng, pakai saja, kata Diponegoro. Terima kasih Kanjeng Sultan. Lah inilah, baik banget Kanjeng Sultan, kata Banteng Waring. Gian bocah, kenapa sekarang kok malah nangis kata Joyo Suroto. Walah. Kenapa, Di? Tanya Joyo Suroto. Kalau lihat Kanjeng Sultan makan, aku jadi ingat zaman kita masih di Tegalrejo. Waduh, mbok ya sudah, jangan mengingat-ingat masa lalu, Di. Apa yang ada sekarang dijalani saja. Lah wong titah itu sekedar ngelakoni kok, Di. Takdir Gusti Allah. Iya Kang, semua perjuangan pasti banyak cobaannya. Tugas kita menyabarinya. Insya Allah aku kuat. Kalian juga harus menguatkan diri ya. Sang Sultan dalam pelarian yang beberapa kali terbatuk ringan mencoba tersenyum kepada kedua abdi kinasihnya itu, meski tak urung matanya turut berkaca-kaca. Lah tapi sekarang Kanjeng Sultan sakit dan kami abdi tidak berguna. Ini kok ya tidak bisa ngaturi usodo. Andai saja masih di Tegalrejo kan sudah berebut para tabib terhebat di keraton sampai para dokternya orang-orang seberang itu untuk merawat dan memberikan obat. Berulang kali Banteng Waring menyeka air matanya yang bercucuran. Dia teringat betapa demam tinggi sering merenggut kesadaran junjungannya, kadang disertai dengan pusing kepala yang sangat dahsyat. Ulu hati sang Sultan juga sering beliau pegangi, menunjukkan betapa nyerinya bagian itu. Ini hanya demam yang datang dan pergi, Kang. Barangkali kangen dengan kawan-kawan. Insya Allah nanti kalau kita sudah bertemu Kerto Pengalasan
Sarif Hasan Munadi, Nur Kandam, Basah Kotip, Mertonegoro, Gondo Kusumo, dan yang lainnya. Aku akan segera sembuh, Kang. Banyaklah berdoa, aku akan baik-baik saja insya Allah, kata Diponegoro. Baik Jaya Suroto maupun Banteng Waring tahu tuannya itu tidak baik-baik saja. Rasa mual dan lemas sering menyerang beliau. Kadang napasnya terlihat dangkal dan satu-satu. Suatu kali bahkan mereka pernah memergoki. Air kencingnya begitu keruh dan berdarah. Tak terhitung lagi berapa kali mereka menyaksikan beliau menggigil pucat dan keringat dingin bercucuran. Jaya Suroto yang sedari tadi hendak menyuapkan makanan ke mulut, tapi berulang kali diurungkan. Kini benar-benar meletakkan pincuk daun pisangnya dan mendekati Banteng Waring yang masih terisak-isak, duduk bersila di antara Sultan dan temannya yang cebol itu. Roto merangkulnya dan mengelus kepala Banteng Waring. Tak terasa air matanya jatuh. Dia berpaling memandang wajah sang Sultan yang menatap mereka dengan senyum prihatin. Tak tahan, Roto lalu menunduk dan tergugu. Ya Allah, batin Jaya Suroto, rasanya baru kemarin beliau ini masih menjadi wali sultan yang sangat dihormati. Ya, sewindu lalu Keraton Yogyakarta masih menjadi istana teragung di seluruh Jawa, meski satu dasawarsa sebelumnya telah diporak-porandakan oleh serbuan bala tentara Inggris. Di arah barat laut, Puri Tegalrejo yang menjadi kediaman junjungannya tidak tertandingi kemegahan dan keindahannya oleh dalem-dalem mewah para pangeran manapun. Tegalrejo bagi keraton seakan lesung pipit yang mempercantik wajah keseluruhan kota yang didirikan sang Sultan Mujahid Mangkubumi. Di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Puri Tegalrejo dengan keraton terdapat pepohonan tinggi dan rindang dengan jajaran rumah tinggal para pangeran serta para pengawal keraton yang tertata. Sementara rumah-rumah penduduk biasa diatur rapi, lebih menjorok sedikit ke belakang dari bahu jalan. Bangunan-bangunan tembok amat banyak dengan bata serta kapur putih yang dipasok dari daerah Gamping di barat laut kota. Gedung-gedung bagus berpagar tinggi, taman-taman cantik tertata rapi, dan pesanggrahan-pesanggrahan yang asri membentuk blok-blok kota seakan seperti papan catur. Inilah mengapa tak sebagaimana di kota lain yang orang hanya akan menyebut kanan dan kiri jika ditanya arah. Penduduk Yogyakarta dengan mudah akan menyebut 8 arah mata angin untuk menunjukkan jalan ke suatu tempat. Jaya Suroto dan Banteng Waring biasa mengawal junjungannya pergi ke keraton untuk menjalankan tugas dengan mengendarai kereta Kiai Mondrojuwolonya yang gagah.
Dari Puri, mereka akan mengarah sedikit ke timur, lalu menuju jembatan Kaliwinongo di jalan ke arah Bodean, lalu menuju ke timur hingga tiba di Tugu Golong Gilik yang puncaknya dulu digunakan Sultan Mangkubumi untuk memusatkan pandangan dari tempatnya bertahta. Alif Mutakalim Wahid, begitu tugu ini aslinya disebut, yakni sebagai tiang pancang untuk menegaskan keesaan Gusti Allah. Disinilah tegak tauhid, kalimat suci yang diharapkan terucap saat nyawa terenggut. La ilaha illallah, dialah kebulatan tekad atau golong dan juga ketegasan akidah atau gilik. Dialah simbol persatuan raja dan rakyatnya, satu tekad, satu tujuan untuk menegakkan kehambaan sebagai Abdullah dan pemakmuran bumi sebagai Khalifatullah. Dari situ mereka akan berbelok ke selatan, menyusuri jalur yang amat lebar bernama Margo Utomo atau Jalan Keutamaan. Sultan Mangkubumi menjadikannya sebagai perlambang usia manusia 40 tahun ke atas yang telah sempurna kedewasaannya, bermuhasabah, mengutamakan akhirat, dan menatap ke depan tentang membina anak-anaknya maupun ke belakang tentang bakti kepada orang tua. Separuh perjalanan menjelang alun-alun, jalan itu akan disambungkan oleh Malyabara. Dalam bahasa Sanskerta lama, ia berarti jalan gilang gemilang yang dihiasi senarai bebungaan. Tetapi masyarakat agaknya memahami pesan jalan itu sebagai malih oboro, yakni jadilah engkau pelita, jadilah suluh yang menyinari sesama. Seperempat bagian terakhir menuju istana, nama jalan itu adalah Margo Mulyo, jalan kemuliaan dengan banyak godaan. Setelah melewati pasar ageng yang hiruk pikuk di timur jalan, kereta Mondrojuwolo akan dipacu melintasi kawasan pecinan dan benteng Fort Rustenburg yang berhadap-hadapan dengan kediaman residen Belanda. Di sini kuda-kuda penariknya harus dilecut agar berlari kencang karena ketidaksudian Sang Wali Sultan Pangeran Diponegoro memberi ataupun menerima salut penghormatan dari para serdadu asing. Roto terkenang bahwa di masa kecilnya ada 2 lapis pagar kayu kukuh yang sebelum memasuki alun-alun utara, kini keduanya telah menjadi gapura geladak dan gapura pangurakan, tempat para tamu diperiksa. Tapi kalau junjungannya yang datang, para prajurit jaga akan mengeluh-elukan sang pangeran, dan beliau pun akan turun dari kereta untuk menyalami mereka, seringkali sembari membagikan rupa-rupa hadiah meskipun sederhana. Di tengah alun-alun tanah lapang yang luas tempat masyarakat berkumpul itu, pohon beringin kurung Dewandaru dan Janandaru ditingkahi oleh berbagai pavilion cilik yang apik. Para bupati, nayoko, dan pejabat maupun rakyat biasa
yang hendak menghadap sultan menunggu di sana dan akan tersenyum semeringah setiap kali melihat kereta Mondrojuwolo melintas di jalan sebelah barat alun-alun. Bagi mereka, kehadiran Pangeran Diponegoro adalah penjamin harapan akan hadirnya keadilan di keraton. Di sebelah barat berdiri Masjid Agung yang megah, dan selalu kesanalah kereta Mondrojuwolo dibelokkan. Memasuki halamannya, orang akan melihat pohon sawo berjajar. Sang pangeran pernah menjelaskan kepada Roto dan Wareng bahwa tanaman ini dimaksudkan untuk mengingatkan sawu sufufakum, luruskan sof kalian. Pagar masjid dipuncaki ukiran buah waluh alias labu kuning untuk membawa manusia pada tauhid wallah dan kul huwallahu ahad. Begitu tiba, pangeran biasanya menuju ruang utama untuk menunaikan sholat sunnah. Roto dan Wareng akan menunggu di serambi, tempat yang biasanya digunakan untuk menggelar mahkamah syariah. Dari tempat mereka duduk, tampak pintu masjid diukiri gambar wajik. Pangeran pernah mengatakan bahwa lambang ini untuk mengingatkan hakikat pengadilan akhirat yang lebih kuat. Wajik artinya waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakarul insanu wa analahud dzikro. Dan pada hari itu didatangkan jahanam. Pada hari itu menjadi ingatlah manusia akan segala perbuatannya. Tapi apalah guna, ingat itu sudah di saat terlambat. Jika menerawang ke langit-langitnya yang indah, mata akan tertumbuk pada ukiran berbentuk buah nanas yang melambangkan masjid sebagai tempat berlindung manusia dari segala was-was syaiton. Mereka harus memohon penjagaan kepada pencipta manusia, penguasa manusia, dan sesembahan manusia. Nanas menjadi penuntun membaca salah satu surah Mu'awidzatain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di serambi itu diukir sulur-sulur tetumbuhan yang disebut lunglungan. Roto pernah menghafal maknanya, yaitu bahwa segala tujuan ibadah hanyalah untuk Allah, menggapai ridhonya hingga lebih masyhur di langit daripada di bumi. Akarnya kukuh menghujam dan cabangnya menggapai ke langit. Surah Ibrahim 14 ayat ke-24. Ia juga bermakna tulung-tulungan, yakni dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Surah Al-Maidah 5 ayat ke-2. Di puncak masjid, di atas atap tajuk bertumpang 3 mustaka masjid tak berbentuk kubah. Ada ukiran gada sebagai lambang tauhid, bunga gambir, dan susunan daun keluih. Maknanya bahwa segala kaluwihan, karunia, kebaikan, dan keutamaan adalah milik dan dari Allah. Qul inal fadlo biyadillah. Katakanlah hai Muhammad bahwa karunia itu
ada di tangan Allah dan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Imran 3 ayat. Di jalan-jalan keluar masjid biasanya tertanam pohon sawu kecik. Makna tersiratnya dalam bahasa Jawa adalah sarwo becik, serba bagus, lagi penuh dengan kebajikan, seperti tertuntut dari orang yang menunaikan ibadah. Ia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, menebar salam dan manfaat bagi sesamanya. Seusai salat dan bermunajat, barulah sang pangeran akan menaiki keretanya lagi menuju teratak rambat ke arah bangsal pagelaran yang diapit tembok baluarti kukuh ke arah kiri dan kanan. Kesanalah Mondrojuwolo dihela pelan, sebab untuk para pangeran lain sebenarnya kereta tidak diizinkan. 4 kuda penariknya akan terlebih dahulu menyisir alun-alun yang dikelilingi 64 pohon beringin yang menandakan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hitungan komariah dibulatkan ke atas. Sementara 60 pilar yang berukir kaligrafi Allah di atas serta Muhammad di bawah yang menyangga atap tinggi bangsal pagelaran menggambarkan usia sang Nabi dalam hitungan Samsiah dibulatkan ke bawah. Di bangsal pagelaran itu, Pangeran Diponegoro pernah dipermalukan oleh Residen Anthony Hendrik Semizard dan asistennya Letnan Chevalier. Tetapi di Sitihinggil, di belakang pagelaran itu, beliau juga bisa membalas pelecehan keduanya, perwakilan asing itu, dengan setimpal. Di sana pula Patih Danurejo IV dan komandan pasukan kawal kerajaan Raden Tumenggung Wironegoro merasakan hantaman selop sang pangeran di wajah mereka karena kesewenang-wenangan memungut pajak dan berbagai tindakan kejam mereka kepada rakyat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada masa itu, sang pangeran adalah sosok yang paling dihormati dan disegani, juga bahkan ditakuti oleh sebagian pihak di keraton. Tak seorang pun berani mendebatnya secara terbuka. Tapi lama-kelamaan beliau sendirilah yang merasa semakin jengah dan canggung menyaksikan kemerosotan moral istana dan memilih tidak lagi menghadiri paseban. Sejak saat itu, selain berdiam menikmati ketenangan di Puri, beliau juga lebih suka berkeliling di desa-desa, menemui para ulama, menjumpai rakyat, dan menyepi merenungkan negeri hingga tibanya hari laknat penyerbuan Belanda ke Tegalrejo 20 Juli 1825. Kang Wareng, Kang Roto, kok malah pada melamun? Ayo makan, temani aku, kata Diponegoro. Masya Allah, beribu maaf Gusti. Iya Kang, ayo makan, aku juga lapar sekali, sahut Wareng yang sudah lebih tenang. Kalian rindu suasana Yogyakarta ya, yang bau-bau kota begitu, yang ramai, kata sang sultan sambil tersenyum. Seenak apapun di kota, kalau direcoki sama orang-orang berkulit buli, berambut jagung, lebih baik ikut Gusti Sultan berjuang, meski harus keluar masuk hutan, ya kan Kang Roto? Kata Banteng Wareng.
Kamu ini kalau lagi usil ya menjengkelkan betul, Jadi. Tapi kalau sedang seperti ini kok ya bikin terenyuh sekaligus bangga. Kesetiaanmu pada Gusti Sultan pasti akan dicatat sejarah. Aku hampir tidak pernah memikirkan diriku sendiri kok, Kang, kata Banteng Wareng. Wah, kalau itu Yambel Gedes. Ya, maksud Inyong, pokoknya kita sebagai abdi itu yang terpenting memikirkan bagaimana caranya agar Kanjeng Sultan selamat, sentosa dan sehat. Begitu toh, Kang? Begitu selesai Wareng berbicara, Sultan Abdul Hamid Diponegoro tiba-tiba tersedak, terbatuk, lalu muntah. Pincuk makanannya terlempar, rebusan nangka dan suwir-suwiran ayam tumpah berserakan. Joyo Suroto segera menangkap tubuh junjungannya yang nyaris jatuh tertelungkup. Dibukanya serban hijau tuannya itu, dielus serta ditiup-tiupnya bagian ubun-ubun dan dirapalkan surat Al-Fatihah, Al-Falak dan Anas dengan gugup. Dahi di wajah tirus itu terasa membara di tangan Roto. Napasnya tersengal-sengal. Tangan sang sultan memegangi ulu hati, sementara keringat dingin bercucuran di sekujur tubuh sang pangeran. Di, kambuh ini Di, cepat ambilkan air bersih Di, kata Joyo Suroto. Iya Kang, bumbungnya di mana tadi ya? Walah, ya dicari toh, atau pakai batok kelapa ini kan juga bisa. Sana cepat, terus kalau sudah antar ke sini, lalu kamu turun ke lembah sebelah utara itu loh. Cari daun dadap, temu ireng, sama daun sambiloto atau pepaya kalau adalah apa aja lah. Bio, banyak banget tugasnya Nyong, Kang. Kalau membantah lagi, kusumpal pakai tumit itu mulutmu Di, cepat sana Todi. Iya Kang, sungut Banteng Wareng sambil berlari ke mata air, lalu bergegas kembali dan mengulurkan tempurung pada kawannya. Beberapa saat kemudian, ketika Roto selesai meminumkan air banyak-banyak kepada sang sultan, sementara Wareng belum juga kembali membawa bahan obat pesanannya, Roto baru menyadari bahwa gamis junjungannya di bagian dada bernoda darah pekat. Diperhatikannya sejenak, darah itu rupanya muncrat dari hidung saat terbatuk tadi. Belum tuntas dia memeriksa keadaan junjungannya yang kini kehilangan kesadaran di pangkuannya. Roto merasa mendengar ringkik-ringkik kuda mendekat. Sudah sampai pulakah suratan takdir mereka untuk ditangkap para pengejarnya? Koloni gerak cepat tentara kerajaan Belanda